Bab 1619, satu kata dan guntur meningkat seperti laut. Dengan namaku, Wang Lin, aku memerintahkan guntur dari surga. Tubuh Wang Lin terbang menuju gerbang dan tangan kanannya mengepal. Guntur bergemuruh dan kilat tak berujung berkumpul di tinjunya seolah dia menangkap semuanya. Dia meninju gerbang void di hadapannya. Dia tidak bisa membukanya, dia pasti tidak bisa membukanya. Gerbang ini dibentuk oleh begitu banyak esensi, tidak ada yang bisa membukanya. Zhou Jin hampir menjadi gila. Dia mundur dengan keputusasaan di matanya. Dia hanya bisa berharap Wang Lin tidak bisa membuka gerbang void sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan 6 esensi, gerbang void beberapa kali lebih sulit daripada saat saya membuka pintu, dan Wang Lin ini, akan sangat sulit baginya untuk membukanya. Semakin banyak esensi, semakin sulit membuka gerbangnya. Dia akan gagal membuka gerbangnya, dan jika dia gagal, dia akan mati. Pemuda berjubah hijau itu juga mundur. Dia mengerti bahwa ketika kamu mencoba menghentikan seseorang yang mencoba mendobrak gerbang void, kamu sebenarnya membantu mereka. Ekspresi Dewa Surga Guru kekosongan muram saat dia mundur. Dia menatap Wang Lin, yang hendak mendobrak gerbang void, dan mencibir. Jika gerbang void begitu mudah dibuka, dunia akan berada dalam kekacauan. Gerbang void yang dipicu oleh 6 esensi sulit untuk dibuka di luar imajinasi. Seorang junior belaka, meski cukup beruntung mendapatkan 6 esensi, apa gunanya? Saya ingin melihat bagaimana dia akan mencoba membuka gerbang void ini. Mungkin aku bahkan tidak perlu melakukan apapun dan dia akan mati di gerbang void. Mereka tidak percaya Wang Lin bisa mendobrak gerbang void, atau mereka hanya tidak mau percaya. Namun, bagi para penggarap alam batin, mereka berharap dari lubuk hati mereka yang paling dalam bahwa Wang Lin dapat mendobrak gerbang void dan menjadi penggarap langkah ketiga. Wang Lin, kamu harus mendobrak gerbang void. Si Tunan mengepalkan tinjunya dan tampak gugup. Dia telah menghancurkan gerbang void-nya sendiri, dan bahkan dengan bantuan King Lin, dia menderita. Dia tahu betapa sulitnya itu, dan gerbang void Wang Lin jauh lebih kuat daripada miliknya. Hal ini menyebabkan dia menjadi semakin khawatir. Mata Tuan South Cloud berbinar dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia telah membuat keputusan untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantu Wang Lin pada saat kritis. Itu adalah gerbang yang dibentuk oleh 6 esensi, kita harus membantunya memecahkannya dengan cara apapun. Begitu dia membukanya, kultivasi Wang Lin akan menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk alam batin kita. Master Lufu, Master Long Pan, Kaisar Ilahi Naga Azura, dan yang lainnya semuanya saling memandang. Mereka semua tampak tegang, khususnya, Kaisar Ilahi Naga Azure bahkan lebih khawatir. Dia mengenal Wang Lin sejak lama dan juga mengetahui bahwa Wang Lin adalah anggota dari 4 sekte ilahi. Pada saat ini, tangan kanannya meraih kekosongan dan 4 harta karun dari 4 sekte ilahi muncul. Pada saat yang paling kritis, saya akan menggunakan harta 4 sekte ilahi untuk membantunya mendobrak gerbangnya. Mengabaikan pikiran orang lain, Wang Lin diselimuti guntur dan bergegas ke gerbang void. Dibandingkan dengan gerbang void, Wang Lin sangat kecil. Tapi sosok kecil itulah yang membuat semua penggarap di sekitarnya lupa berpikir saat mereka menatap pukulan petirnya yang mengejutkan. Wang Lin telah menggunakan pukulan ini pada gerbang void sebelumnya,
tapi dia hanya mendorongnya hingga terbuka perak. Namun, sekarang dia telah menyelesaikan 6 esensi, dan meskipun mereka belum menyatu, hanya gunturnya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pukulan itu mendarat dan suara gemuruh terdengar. Sosok Wang Lin seperti petir abadi pertama di dunia, dan menabrak gerbang Void. Gemuruh menggelegar bergema ke segala arah. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan banyak petani di sekitarnya batuk darah dan terbang kembali. Mereka ketakutan dan ingin pergi. Saat gemuruh bergema, gerbang Void raksasa bergetar seolah tidak tahan dan perlahan membuka sepotong. Saat gerbang Void dibuka sedikit, Wang Lin meraung. Saat suara gemuruh bergema di seluruh Brilliant Void, guntur dan kilat muncul di seluruh Brilliant Void. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka, dan mereka bergegas menuju planet Suzaku. Seluruh Brilliant Void bergetar tanpa henti. Guntur dan kilat sepertinya diambil dari setiap planet dan ditembakkan ke arah planet Suzaku. Bahkan lebih banyak lagi untaian petir yang bergerak melintasi angkasa. Ada banyak kultivator alam luar di Brilliant Void. Mereka seringkali berkelompok ratusan atau ribuan untuk memburu para penggarap alam batin yang tersisa. Semua kultivator alam luar terguncang oleh gemuruh guntur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakan seluruh Brilliant Void dipenuhi guntur. Seolah-olah semua guntur di dunia telah menemukan rajanya setelah bertahun-tahun kebingungan. Sekarang Raja Petir telah mengaum dan memanggil mereka. Semua guntur di Brilliant Void terhubung dan tampak membentuk lautan saat gelombang guntur melonjak. Mereka melewati planet-planet, menyapu ruang angkasa, dan melewati para penggarap alam luar. Apa yang sedang terjadi? Ini, apa yang terjadi? Berapa banyak guntur yang terjadi? Mungkinkah harta karun guntur telah muncul? Semua guntur ini mengarah ke satu arah. Apa yang terjadi di sana? Bukankah planet Suzaku mengarah ke sana? Mungkinkah terjadi perubahan mengejutkan di sana? Kegaduhan bergema di antara banyak kelompok penggarap alam luar di Brilliant Void. Mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Brilliant Void dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya. Beberapa mendarat pada orang yang tidak menghindar cukup cepat dan mereka mati dengan jeritan yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan ekspresi para penggarap alam luar berubah drastis. Indra ketuhanan menyebar satu persatu, mencoba mencari alasannya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat guntur tak berujung berkumpul dengan gila-gilaan menuju planet Suzaku, menuju Wang Lin, yang berada di sebelah gerbang Void. Keputusasaan meluap di mata Zhou Jin, dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mendengar suara gemuruh teredam dari segala arah. Ketika dia melihat ke atas, dia tercengang. Dia melihat terlalu banyak guntur yang telah menerangi ruang angkasa itu sendiri. Itu bersinar terang saat mendekat. Ini, wajah pemuda berjubah hijau itu menjadi pucat. Meskipun dia adalah seorang kultivator Arcane Void tingkat menengah, kulit kepalanya masih mati rasa ketika dia melihat guntur yang tak ada habisnya. Bukan hanya dia, bahkan Dewa Langit penguasa langit terkejut sesaat dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia tidak mengira esensi guntur Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Ini bukan esensi petir biasa. Orang tua ini telah melihat pembudidaya petir langkah ketiga, tetapi tidak ada yang seperti ini. Wang Lin ini, bagaimana dia membentuk esensi gunturnya untuk memiliki kekuatan seperti itu?
Mata Dewa Langit penguasa langit berbinar. Meskipun itu semua adalah guntur di Brilliant Void, saat Dewa Penguasa Surga memikirkan hal ini, suara gemuruh yang lebih dahsyat yang mengalahkan guntur tak berujung dari Brilliant Void terdengar. Perasaan ilahinya menyebar, dan apa yang dilihatnya menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tuan Surga Dewa Kekosongan berseru, mustahil. Hanya satu hal yang bisa membuat penguasa langit Dewa Kekosongan, salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno, kehilangan dirinya seperti ini. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia melihat guntur yang tak ada habisnya mendekat. Dewa Penguasa Surga tidak peduli jika Wang Lin memicu guntur dari kekosongan cemerlang. Namun, dia tidak menyangka Man Wang Lin akan memicu lautan awan juga. Di Cloud Sea, situasinya sama dengan Brilliant Void. Kilatan guntur meninggalkan benua seolah-olah mereka sedang menuju panggilan kuno, menuju ke Brilliant Void. Ada juga gemuruh yang datang dari awan tipis yang tersisa di lautan awan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menyatu. Mereka menerobos penghalang menuju Brilliant Void dan bergegas mendekat. Tapi ini bukanlah akhir. Setelah auman Wang Lin bergema melintasi Brilliant Void dan Cloud Sea, itu juga menyebar ke Sungai Panggil. Petir menerangi kegelapan ruang. Penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya melihat meteor tak berujung atau sambaran petir seperti ular perak dengan cepat melintas di langit. Gemuruh menggelegar bergema di seberang Sungai Panggil. Sejumlah besar pembudidaya bergegas keluar dari planet budidaya dan menatap petir seperti gelombang yang melintas di angkasa. Mereka benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Saat guntur dan kilat dari Cloud Sea, Brilliant Void, dan Summon River bergerak, yang terakhir terkena dampaknya adalah Alhaven. Seluruh langit belum direbut dan masih menjadi milik alam batin. Pada saat ini, para penggarap alam batin semua menatap guntur yang melonjak menuju Brilliant Void dari segala arah. Saat auman Wang Lin untuk memanggil guntur bergema di seluruh langit, penghalang sistem bintang pecah. Guntur kuno yang bertindak sebagai gerbang menuju alam surgawi guntur yang tidak bergerak selama bertahun-tahun terbang seperti sungai perak. Tembakannya langsung menuju Brilliant Void. Brilliant Void, Alhaven, Cloud Sea, Summon River, guntur dari keempat sistem bintang utama mengalir menuju planet Susaku. Menuju Wang Lin yang berambut putih, yang tangannya terangkat ke udara. Bab 1620, Gerbang Guntur terbuka ke cincin yang mengejutkan. Jika formasi penyegel alam berada dalam keadaan sempurna, akan sangat sulit bagi apapun untuk melewatinya. Tetapi sekarang sebuah lubang telah dibuka oleh alam luar, jadi raungan Wang Lin melewatinya dengan metode khusus. Ia keluar dari lubang di laut awan dan menyebar ke seluruh sistem bintang kuno. Pada saat ini, guntur bergemuruh melintasi sistem bintang kuno yang luas. Guntur dan kilat yang tak berujung muncul dari kehampaan dan bergegas menuju lubang di laut awan. Di antara para penggarap alam luar, mereka yang mengolah guntur gemetar. Energi asal di dalam diri mereka meninggalkan tubuh mereka tanpa kendali dan berubah menjadi sambaran petir yang terbang. Guntur segera menyerbu melintasi sistem bintang kuno dan masuk ke dalam lubang di laut awan. Ia menyerbu alam batin dan menyatu saat menuju planet Susaku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di luar planet Susaku, di samping gerbang Void, auman Wang Lin berakhir. Semua guntur dari alam dalam dan luar telah tiba.
Suara yang hampir meruntuhkan ruang itu sendiri menyebabkan para penggarap alam luar gemetar dan mengeluarkan darah dari lubang mereka. Mereka semua menggunakan berbagai mantra untuk melawannya. Penglihatan mereka kabur, cahaya menyilaukan dari petir itu seolah mampu menembus mata seluruh makhluk hidup. Wang Lin menunjuk ke gerbang Void saat Guntur mendekat. Metode membuka gerbang Void ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia menggunakan semua guntur di alam dalam dan luar untuk menghancurkan gerbang Void. Dia menggunakan metode yang sangat arogan dan mendominasi untuk mendobrak gerbang Void. Sebelum Wang Lin, tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah Wang Lin, juga ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh tak berujung terus berlanjut saat untaian guntur dan kilat menyerbu gerbang Void. Guntur yang tak berujung itu seperti pasukan yang ingin meruntuhkan gerbang Void. Saat suara gemuruh bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang Void, dan bahkan lebih banyak lagi guntur yang datang. Saat gemuruh yang dahsyat terus berlanjut, tepi gerbang Void berubah menjadi abu dan mulai runtuh. Pada saat yang sama, lebih banyak guntur membombardir gerbang Void. Hal ini menyebabkan gerbang Void meledak dengan cahaya yang bahkan lebih terang dari matahari. Istirahatkan untukku, Wang Lin meraung. Saat suara gemuruh bergema, sisi kanan gerbang Void runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian sisi kiri gerbang Void juga runtuh karena dibombardir oleh guntur. Akhirnya, seluruh gerbang Void hancur total dan pecahannya tersebar ke segala arah. Gerbang Void runtuh. Ketika runtuh, pusaran raksasa muncul dan kekuatan gerbang Void mengalir seperti sungai menuju Wang Lin. Namun, mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang kuat mendorong kekuatan dari gerbang Void kembali ke pusaran. Meskipun Wang Lin belum menyerap kekuatan dari gerbang Void, tingkat budidayanya meningkat pesat. Dia melangkah melewati puncak Nirvana Saterer dan Heaven's Blade dan langsung mencapai langkah ketiga. Dia mencapai tahap awal Nirvana Void. Namun, ini bukanlah tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya, tetapi sebuah aura. Aura seorang kultivator langkah ketiga sejati. Jika Wang Lin menginginkannya, selama dia menyerap kekuatan dari gerbang Void, tingkat budidayanya akan sesuai dengan auranya. Dia akan segera menjadi kultivator Nirvana Void tahap awal. Namun, dengan melakukan ini, dia hanya akan mencapai tahap awal Nirvana Void dengan esensi guntur. Wang Lin tidak menginginkan budidaya Nirvana Void tahap awal ini. Dia telah bertahan begitu lama untuk menyelesaikan 6 esensi. Jika dia hanya mencapai tahap awal Nirvana Void, dia tidak akan puas. Dia ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Wajah Zhou Jin pucat pasi. Dia merasa putus asa dan ingin pergi, namun dia menemukan bahwa area ini dikelilingi oleh tekanan yang mencegahnya mundur bahkan setengah langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sumber tekanannya. Itu adalah Wang Lin, yang meliriknya ke samping. Tatapan ini menyebabkan Zhou Jin batuk seteguk darah. Wajah pemuda berjubah hijau itu pucat. Dia samar-samar memikirkan sesuatu yang berbeda. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak dapat dia percayai dan bahkan membuatnya takut. Mungkinkah dia? Satu gerbang lagi. Suara Wang Lin yang dingin dan bangga memasuki telinga pemuda berjubah hijau itu, menyebabkan matanya menyipit. Meskipun mereka adalah musuh,
dia tetap menunjukkan ekspresi hormat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pusaran yang terbentuk oleh Void Gate yang runtuh meluas dengan cepat. Tekanan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Saat pusaran itu menyebar, suara berderak bergema dan ruang itu sendiri terfragmentasi. Pusarannya menghilang dan digantikan dengan gerbang Void lainnya. Gerbang ini sedikit lebih kecil dari sebelumnya, tapi tekanan yang dikeluarkannya bahkan lebih kuat. Penguasa alam tertutup sangat sombong. Mata dewa penguasa surga dipenuhi dengan gerbang yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia menyebut Wang Lin sebagai penguasa alam tertutup di dalam hatinya dan bukan seorang junior. Sepanjang zaman, setiap orang yang mendobrak gerbang Void menyerap kekuatan gerbang Void untuk memperkuat esensi mereka sendiri sehingga mereka dapat mencapai langkah ketiga. Proses ini sangat singkat, dan setelah kekuatan itu diserap, gerbang Void akan menghilang. Hampir semua orang dengan cepat menyerapnya tanpa penundaan karena meskipun gerbang Void rusak, ia akan segera terbentuk kembali. Setelah gerbang Void direformasi, kekuatan gerbang Void sebelumnya menghilang. Kalaupun sudah dibuka, harus dibuka lagi. Tapi gerbang Void kedua bahkan lebih kuat. Namun, orang ini dapat membunuh penggarap langkah ketiga bahkan sebelum menyerap kekuatan dari gerbang Void dan mencapai langkah ketiga. Meskipun gerbang Void itu kuat, namun itu benar-benar tidak bisa menghentikannya. Penguasa langit gerbang Void merasa tidak berdaya, namun dia tetap mengakui kesalahannya dalam penilaian. Dia tidak ingin mendobrak gerbang Void begitu saja, dia ingin melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dia akan mendobrak gerbang Void satu kali dengan setiap esensi. Dia ingin menjadi kultivator langkah ketiga dengan 6 esensi dengan cara yang sebenarnya. Kesulitan dari hal ini terlalu besar, tetapi manfaatnya juga besar. Dewa penguasa surga memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Karena dia begitu sombong melakukan hal seperti ini di hadapanku, maka aku ingin melihat bagaimana dia mengaturnya. Gerbang Void yang muncul untuk kedua kalinya mengejutkan tidak hanya para penggarap alam luar tetapi juga para penggarap alam dalam. Saat gerbang Void muncul, cahaya dingin yang mengerikan muncul di mata Wang Lin dan rasa percaya diri memenuhi tubuhnya. Dia adalah Wang Lin, dia adalah penguasa alam tertutup. Dia adalah seseorang dengan 6 esensi. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada dia untuk berani mendobrak gerbang Void secara terus-menerus. Wang Lin tidak sengaja melakukan ini, tapi dia telah melihat gerbang Void beberapa kali. Dia samar-samar tahu bahwa setiap kali dia mendobrak gerbang Void, lebih banyak kekuatan dari dalam akan mengalir keluar. Jika dia ingin memadukan 6 esensinya, dia akan membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan dari gerbang Void. Wang Lin tidak mengetahui kekuatan apa ini, namun dia tahu bahwa kekuatan dari gerbang Void adalah kunci bagi para kultivator untuk mencapai langkah ketiga. Itu sebanding dengan mendirikan yayasan sambil menyempurnakan. Oleh karena itu, dia harus melakukan ini. Ketika gerbang Void muncul untuk kedua kalinya, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia dengan tenang mengatakan sesuatu yang terdengar seperti hukum langit, dan ruang angkasa itu sendiri bergetar. Esensi api, dengan namaku. Wang Lin, bakar gerbang Void. Saat dia berbicara, api 9 warna melonjak dan memenuhi area itu. Pada saat ini, di Brilliant Void, Cloud Sea, Alheaven,
Summon River, dan bahkan di alam luar, api tak berujung menyerbu ke arah jari Wang Lin seperti guntur sebelumnya. Semuanya melesat menuju gerbang Void. Mustahil untuk menggambarkan tontonan pemandangan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh banyak kultivator dalam hidup mereka. Lautan api yang tak berujung menyerbu ke arah gerbang Void saat gerbang itu mendekat. Gemuruh yang menggelegar bergema saat amukan api mengelilingi gerbang Void sepenuhnya. Saat gelombang panas menyebar, gerbang Void runtuh sekali lagi. Keruntuhan ini tidak membuat pecahannya jatuh, karena semua pecahannya terbakar menjadi abu oleh api. Saat gerbang Void runtuh untuk kedua kalinya, gelombang kekuatan gerbang Void 10 kali lebih kuat dari sebelumnya mengalir menuju Wang Lin. Namun, ini masih belum cukup untuk membuat keenam esensinya menyatu. Oleh karena itu, dia melambaikan lengan bajunya, mendorong kekuatannya kembali ke pusaran yang lebih besar dari sebelumnya. Void Gate, datang lagi. Wang Lin tertawa sambil menunjuk pusaran itu. Pada saat ini, setelah esensi api memecahkan gerbang Void kedua, aura di sekitar Wang Lin meningkat lagi. Hari ini adalah hari di mana Wang Lin akan melangkah menuju puncak. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun, dia telah mengantisipasinya begitu lama, hanya untuk saat ini untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Aura dari tubuhnya telah mencapai tahap awal Nirwana Void ketika dia mendobrak gerbang pertama. Sekarang setelah dia mendobrak gerbang kedua, auranya telah meningkat langsung ke tahap tengah Nirvana Void. Bab 1621, Gerbang 10.000 Tulang Kekosongan. Dia tidak menyerap kekuatannya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Saat ini, dia ingin gerbang Void meletus dan budidayanya meningkat pesat setelah mencapai langkah ketiga. Jika dia menyerap kekuatan gerbang Void sekarang, dia akan segera menjadi kultivator Nirvana Void tingkat menengah. Namun, dia tidak menginginkan ini hanyalah dua esensi. Saat Wang Lin menunjuk, raungan marah sepertinya datang dari pusaran yang terbentuk oleh gerbang Void yang runtuh. Saat pusaran itu berputar dengan cepat, gerbang Void ketiga muncul. Namun, saat gerbang Void ketiga muncul, gerbang Void keempat juga muncul. Dan setelah gerbang Void keempat, gerbang Void lainnya muncul. Ini adalah gerbang kelima. 3 gerbang Void muncul di dunia sekaligus. Dari jauh, ini tampak mengejutkan. Puluhan ribu pembudidaya di sekitarnya tampaknya kehilangan kesadaran. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ketakutan dan teror. 3 gerbang kekosongan. Dia, apa yang dia lakukan? Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka gerbang Void, bahkan di antara 5 penguasa sistem bintang kuno, aku belum pernah mendengar seseorang yang bisa melakukan ini. Penguasa alam tertutup, penguasa alam tertutup. Wang Lin ekspresinya tenang saat dia melihat ketiga gerbang Void. Dia melangkah maju dan menyerang seperti meteor menuju 3 gerbang Void saat semua orang menyaksikannya. Saat Wang Lin menyerang ke depan, tangan kanannya terulur dengan jari-jari terentang di telapak tangan. Saat gerbang ditutup, tangan kanannya menekan ke bawah. Saat tangannya menekan, suaranya bergema dan akhirnya membentuk kata terakhir. Cetak karma. Wang Lin telah menghabiskan lebih dari 70 tahun di Dao Mimpi untuk memahami hal ini melalui karma. Ini adalah mantra aslinya yang kelima. Saat dia mengatakan, cetak, tangan kanannya menekan gerbang Void ketiga dan ada kilatan rasa dingin di matanya.
Jari-jarinya mencengkeram kuat-kuat, dan dengan keras, tangannya mengepal. Seolah-olah cengkeraman ini telah merenggut karma dunia. Tangan kanan Wang Lin ditarik kembali dari gerbang. Dia tersentak keluar dan bayangan Void Gate yang terdistorsi sepertinya diseret keluar oleh Wang Lin. Saat dia mengangkat tangan kanannya, suara gemuruh terdengar dari gerbang Void ketiga. Suara berderak bergema dan retakan menyebar dari tempat tangan Wang Lin berada, menutupi seluruh gerbang Void. Kemudian, dengan keras, seluruh gerbang hancur berkeping-keping. Gerbang Void ketiga runtuh. Saat gerbang Void ini runtuh, tawa Wang Lin bergema dan esensi karma mengelilingi tubuhnya. Aura di sekelilingnya meningkat pesat, dari Nirvana Void tahap tengah hingga Nirvana Void tahap akhir. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini sambil mendobrak gerbang Void. Wang Lin tidak berhenti di situ. Ketika gerbang Void ketiga hancur, dia melangkah melewati pecahannya. Dia tiba di depan gerbang Void keempat dan kedua tangannya menekan ke bawah. Segel hidup dan mati. Tangan kiri Wang Lin dipenuhi dengan gas putih, dan saat mendarat, ia bergegas menuju gerbang Void, menempati setengahnya. Pada saat yang sama, gas hitam menyebar dari tangan kanan Wang Lin dan menyapu gerbang Void. Gas hitam dan putih mulai berputar bersama, dan gerbang Void bergetar hebat. Ketika Wang Lin mengatakan, segel hidup dan mati, matanya dipenuhi dengan rasa bangga yang memandang rendah dunia. Kedua tangannya ditarik ke samping. Buka untukku. Saat Wang Lin meraung, tangannya sepertinya mengandung kekuatan hidup dan mati. Gerbang Void keempat bergetar hebat dan runtuh. Gerbang Void keempat runtuh. Saat gerbang ini runtuh, aura Wang Lin meletus sekali lagi. Ia beralih dari tahap akhir Nirvana Void ke puncak Nirvana Void. Dia sekarang berdiri di puncak Nirwana Void. Retakan akan muncul di antara alisnya. Bagian dalam etakan itu berwarna hitam, dan sepertinya berisi dunia lain. Ini unik bagi para penggarap Spirit Void, alam Joss Flame mereka sendiri untuk memelihara jiwa Joss Flame. Mereka bahkan bisa memaksa orang lain untuk memuja mereka dan menjadi budak Joss Flame. Wang Lin telah membuka gerbang Void sendirian tanpa bantuan Joss Flames. Alhasil, celah di antara alisnya bukanlah dunia Joss Flame melainkan dunianya sendiri. Bahkan tanpa Joss Flames, dia masih bisa memaksa seseorang untuk memujanya. Pada saat ini, retakan tersebut belum terbuka sepenuhnya karena tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Saat dia tertawa, dia melambaikan lengan bajunya dan mendorong kembali pecahan gerbang Void. Apa yang muncul di hadapannya adalah gerbang Void kelima. Gerbang kosong kelima ini bahkan lebih padat dan nyata dari sebelumnya. Itu berdiri di sana, tapi Wang Lin tidak merobeknya dengan tangannya. Sebaliknya, matanya menunjukkan tatapan mengejutkan saat dia melihat ke gerbang kelima, lalu dia menutup matanya. Dengan mata terpejam, semua yang ada di hati Wang Lin menjadi salah. Selama hati dan pikirannya masih ada, maka semuanya akan tetap ada. Setelah memejamkan mata sejenak, Wang Lin tiba-tiba membukanya. Saat dia membuka matanya, segala sesuatu yang salah di dunia ini menjadi kenyataan. Ini adalah mantra yang dia pahami dari esensi benar dan salah, jalan benar dan salah. Gerbang Void kelima ada di antara bintang-bintang, tapi Wang Lin menutup matanya lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Itu adalah gelombang sederhana. Namun, di depan mata semua orang,
Gerbang kelima terdistorsi dan berubah menjadi debu karena gelombang Wang Lin. Diam-diam runtuh di hadapan Wang Lin. Wang Lin telah mendobrak kelima gerbang void satu persatu. Retakan yang samar-samar muncul di antara alis Wang Lin terbentuk sepenuhnya dan mengeluarkan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Seolah-olah sistem bintang itu sendiri akan tersedot ke dalamnya. Aura yang sangat kuat dari seorang kultivator spirit void menyebar dari Wang Lin. Jika dia puas, maka dia bisa menyerap kekuatan gerbang void dan menjadi kultivator spirit void tahap awal. Tapi bagaimana dia bisa? Ini hanya 5 esensi, dia masih memiliki esensi pembantaian yang diberikan King Sui padanya. Esensi penyembelihan lengkap yang baru saja dia serap akan memungkinkan dia memicu gerbang void untuk ke-6 kalinya. Dia dengan santainya mendobrak gerbang void dengan karma, membukanya dengan hidup dan mati, dan mengubahnya menjadi debu dengan benar dan salah membuat takut para penggarap yang melihat ini. Tidak diketahui siapa yang bereaksi pertama kali, tapi teriakan ketakutan bergema dan orang itu mundur seperti orang gila. Sesaat kemudian, hampir semua penggarap alam luar melarikan diri ke segala arah. Mereka takut. Melihat betapa mudahnya Wang Lin mendobrak gerbang void, mereka pasti merasa takut. Ketakutan mereka mencapai titik ekstrim. Saat pertama kali dia mendobrak gerbang void dengan guntur, tidak apa-apa. Saat dia membakar gerbangnya dengan api, itu masih bisa diterima. Namun pada kali ketiga, keempat, dan kelima, ketiga gerbang tersebut runtuh karena telapak tangan, tekanan, dan gelombang. Khususnya, yang terakhir, di mana Wang Lin hanya menutup matanya, membukanya, dan menutupnya hingga menyebabkan gerbang void menghilang, telah melampaui imajinasi semua penggarap alam luar. Pemuda berjubah hijau itu mundur ketakutan. Meskipun dia berada di tahap Arcane Void, dia baru berada di tahap awal. Ketika Wang Lin mendobrak 3 gerbang void berturut-turut, dia melihat beberapa petunjuk. Karma, hidup dan mati, benar dan salah. Dia benar-benar melanjutkan untuk memahami Dao Agung yang halus itu. Orang ini tidak bisa terprovokasi, dia tidak bisa terprovokasi. Esensi terbagi antara jasmani dan halus. Api bersifat jasmani, tetapi karma bersifat halus. Memahami esensi halus jauh lebih sulit. Esensi ke-6, esensi pembantaian. Suara Wang Lin tenang, tapi mengandung aura pembantaian yang mengejutkan. Saat kata-katanya bergema, kepingan salju merah muncul dari udara tipis dan menyebar. Saat kepingan salju merah melayang, gerbang void ke-6 tiba-tiba muncul. Gerbang void ke-6 ini benar-benar berbeda dari 5 gerbang void lainnya, itu terbuat dari tulang putih. Sekilas, ini bukanlah sebuah pintu melainkan tengkorak yang sangat besar. Penampilan anehnya perlahan muncul di hadapan Wang Lin, lalu riak menyebar ke segala arah. Setiap kultivator yang terkena riak ini segera gemetar dan menua dengan cepat. Hampir 10.000 orang bahkan tidak berteriak sebelum meninggal karena usia tua berkat riak ini, lalu mereka berubah menjadi debu. Gerbang 10.000 tulang kekosongan. Hanya 2 orang di sini yang mengenali gerbang ini. Salah satunya adalah Dewa Langit, Guru Kekosongan, dan yang lainnya adalah Guru Awan Selatan. Bahkan pemuda berjubah hijau itu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini, penampilan ini, gerbang tulang putih ini. Mungkinkah itu gerbang 10.000 tulang kekosongan yang legendaris? Gerbang penguasa surga melihat ke arah gerbang yang seperti tengkorak dan kengerian yang tak ada habisnya memenuhi matanya.
Selir Kekaisaran Surgawi mengatakan bahwa gerbang 10.000 tulang kekosongan adalah celah besar yang harus dilintasi. Orang yang bisa memicu gerbang ini sangatlah jarang, tapi selama mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi master yang kuat di masa depan. Gerbang 10.000 tulang kekosongan. Penguasa alam tertutup sebelumnya berkata bahwa siapapun yang dapat memicu gerbang ini untuk memasuki langkah ketiga akan memiliki masa depan yang tak terbayangkan. Dia mengatakan bahwa gerbang tulang ini bukanlah sesuatu dari dunia ini, tapi tanda surga di kampung halamannya. Master South Cloud memandangi gerbang tulang aneh itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Bab 1622, Menyerang dengan Grendel. Wang Lin tidak tahu bahwa itu adalah gerbang 10.000 tulang kekosongan, tapi dia merasa gerbang ini aneh dan matanya menyipit. Dia melihat ke arah gerbang raksasa di depannya dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Tidak peduli betapa anehnya gerbang ini bagi Wang Lin, semuanya tetap sama. Hanya sebuah gerbang untuk mencapai langkah ketiga. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat tangan kanannya. Kepingan salju merah yang tersebar di seluruh area dengan cepat berkumpul menuju tangan kanannya. Sesaat kemudian, tangan kanan Wang Lin memancarkan cahaya merah tak berujung. Tangannya menjadi telapak tangan darah. Lampu merah yang menyilaukan mengeluarkan niat membunuh dingin yang meresap ke area tersebut. Para pembudidaya di sekitarnya semua terkejut dengan aura ini, dan mereka tidak berani melarikan diri. Esensi pembantaian, gumam Wang Lin sambil bergegas maju menuju gerbang tulang. Dalam sekejap, Wang Lin mendekat dan tangan kanannya menghantam gerbang. Terjadi ledakan yang menggelegar dan bekas tangan darah raksasa muncul di gerbang 10.000 tulang kekosongan. Jejak darah ini berisi semua pembantaian Wang Lin dan semua pembantaian King Sui. Pembantaian ini sudah menjadi sejenis esensi. Tampaknya ada banyak hantu yang melolong di dalam telapak tangan darah, ingin segera keluar. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dan berbalik menuju gerbang Void. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila. Gerbang 10.000 tulang kekosongan memang tidak biasa. Di hadapan esensi pembantaian dan hantu-hantu mengamuk yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya gemetar. Beberapa retakan muncul, tapi tidak runtuh. Tidak hanya tidak runtuh, tetapi kekuatan rebound meletus ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Semakin sulit gerbangnya dibuka, dia semakin tertarik. Dia mundur beberapa langkah dan tertawa sebelum menunjuk ke langit. Tekad memenuhi matanya. Guru. Dalam sekejap, guntur memenuhi dunia dan melesat menuju gerbang Void. Api berkobar seperti badai dan membakar segalanya. Cetak karma. Wang Lin membuka dan menutup tangan kanannya. Segel hidup dan mati. Dia mengangkat tangan kirinya dan kedua tangannya tertutup. Dao benar dan salah. Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, aura kuat memenuhi tubuhnya. Inilah aura seorang sarjana agung. Aura ini menyatu dengan aura Spirit Void tahap awal dan kemudian dia mengambil langkah maju. Tangan kanannya mengepal dan dia meninju ke arah gerbang Void. 6 esensi, buka gerbang Void. Wang Lin meraung saat dia mendekati gerbang Void seperti seberkas cahaya. Kemudian tangan kanannya mendarat di gerbang 10.000 tulang kekosongan dengan keras. Pukulan ini berisi harapan budidaya Wang Lin selama 2000 tahun. Pukulan ini adalah kekuatan penuhnya dengan 6 esensi lengkap.
Pukulan ini adalah tekadnya untuk membuat dirinya lebih kuat untuk menghidupkan kembali Limuan. Pukulan ini adalah pintu masuknya ke langkah ketiga. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Gerbang tulang raksasa itu bergetar dan retakan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, itu runtuh. Ini adalah gerbang ke-6. Dia telah menghancurkan 6 gerbang Void sekaligus. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat menghentikan Wang Lin mencapai langkah ketiga. Saat gerbangnya hancur, pusaran yang sangat besar muncul. Gelombang kekuatan gerbang Void yang luas seperti laut mengalir keluar dan memasuki tubuh Wang Lin. Di bawah kekuatan gerbang Void, suara letupan terdengar dari tubuhnya. 6 esensi dalam tubuhnya dengan cepat menyatu dan aura di sekitarnya meningkat pesat dari Spirit Void tahap awal. Itu langsung dari Spirit Void tahap awal ke Spirit Void tahap pertengahan. Saat kekuatan gerbang Void memasuki tubuhnya, tubuh Wang Lin terus disempurnakan. Tubuhnya menembus semacam batas dan melangkah. Melewati puncak langkah kedua. Langkah ini merupakan langkah menuju langkah ketiga. Langkah ini bukan hanya peningkatan auranya, namun budidayanya juga telah mencapai langkah ketiga. Mulai sekarang, Wang Lin adalah kultivator langkah ketiga. Suara letupan di tubuhnya, raungan tak berujung di benaknya, dan perasaan sangat nyaman dari tubuhnya seperti dia sedang mengalami metamorfosis. Seluruh tubuhnya berevolusi. Langkah pertama dalam kultivasi, dari kondensasi Qi hingga ascendan, adalah membiarkan tubuh seorang kultivator terlahir kembali. Kemudian, ketika mereka mencapai tahap nirvana skrier, mereka akan mampu menyerap energi asal. Langkah ketiga adalah kedua kalinya seorang kultivator terlahir kembali. Tubuhnya akan mengembang tanpa batas sehingga tidak ada bedanya dengan dunia itu sendiri. Langkah ini sangat menantang surga karena meluluhkan bakat seorang kultivator. Bagi kultivator langkah ketiga, tidak ada lagi bakat, hanya pemahaman. 6 esensi terus menyatu. Ketika esensi guntur dan api menyatu, tingkat budidaya Wang Lin naik dari Nirvana Void tahap awal ke Nirvana Void tahap pertengahan. Ketika esensi karma menyatu, tingkat kultivasinya meningkat ke tahap akhir Nirvana Void. Ketika kehidupan dan kematian mengikuti dan esensi benar dan salah bergabung, tingkat budidaya Wang Lin menembus puncak Nirvana Void dan mencapai tahap awal Spirit Void. Tingkat kultivasi Wang Lin terus meningkat, dan tekanan menyebar, menarik perhatian semua orang. Niat membunuh muncul di mata Dewa Surga, dan dengan raungan, dia bergegas ke depan. Gerbang Void ada di sana sebelumnya, jadi dia tidak bisa menyerang, tapi sekarang setelah hilang, dia harus membunuh Wang Lin. Dia merasa jika dia tidak membunuh Wang Lin hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Munculnya gerbang 10.000 tulang kekosongan telah menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Saat ini, dia memberikan segalanya. Bahkan jika dia kehilangan avatarnya, dia tidak akan peduli. Dendam antara dia dan Wang Lin adalah hidup dan mati. Jika Wang Lin tidak mati hari ini, dia akan mati di masa depan. Dia sekarang menggabungkan esensinya, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Begitu mereka menyatu sepenuhnya, saya khawatir bahkan para penggarap Arcane Void tahap awal pun tidak akan bisa menandinginya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Pemuda berjubah hijau memiliki pemikiran yang sama. Dia sudah mundur ketika dia melihat surga guru Void God bertindak. Dia mengatupkan giginya dan matanya menjadi merah.
Dia mengelilingi tubuhnya dengan es yang tak ada habisnya dan kemudian menyerang Wang Lin. Ada juga Zhou Jin, yang sangat ketakutan. Namun, dia masih merupakan kultivator langkah ketiga dan nenek moyang klan Serigala Darah. Dengan ekspresi putus asa, dia mengeluarkan raungan dan serigala darah berukuran puluhan ribu kaki muncul. Tindakan ini menyebabkan Master South Cloud dan rekan-rekannya bergegas maju, mengabaikan luka yang mereka derita. Namun, pada saat ini, suara lembut bergema di telinga mereka seperti angin musim semi. Tidak masalah, meskipun suara ini lembut, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan yang menghentikan Master South Cloud dan teman-temannya. Mereka melihat pusaran yang muncul setelah gerbang Void runtuh. Wang Lin menyerap kekuatan dari gerbang Void sementara kelompok tiga Dewa Surga Guru Void mendekatinya. Wang Lin menggunakan kekuatan gerbang Void untuk memadukan esensi pembantaian keenam. Saat ketiganya mendekat, Wang Lin menunjuk ke arah mereka. Berhenti. Mantra ini digunakan setelah mencapai langkah ketiga dan menyerap kekuatan gerbang Void. Dunia berubah, dan bintang-bintang seolah-olah membeku. Wang Lin juga menggunakan niat dao kacau yang tidak terpakai dari 3 buah dao dalam mantra berhenti ini. Dengan ini, tubuh Zhou Jin gemetar dan dia tidak bisa bergerak setengah langkah. Pemuda berjubah hijau itu juga merasakan niat dao yang tak ada habisnya menahan dirinya dan tidak bisa bergerak. Hanya Dewa Langit, Dewa Kekosongan yang masih bisa bergerak maju, namun mantranya melambat. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Dia menghabiskan hidupnya dalam pembantaian dan tidak takut berperang. Dia langsung menyerang pemuda berjubah hijau itu dan menutup serta membuka matanya. Sesaat kebingungan muncul di mata pemuda berjubah hijau itu. Pada saat kebingungan ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membukanya. Lalu dia menekan ke bawah dan jari-jarinya menutup seolah dia sedang meraih sesuatu. Cetak karma. Pria berjubah hijau itu gemetar, lalu dia batuk darah dan terlempar ke belakang. Dia berada di tahap awal Arcane Void, tetapi dengan pertempuran bertahun-tahun dan cedera yang belum sembuh, dia hanya bisa menggunakan budidaya puncak Spirit Void. Sekarang dia dibekukan oleh mantra stop, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, gumpalan kabut terbang ke arahnya. Tidak ada yang tahu apa itu, tapi ketika kabut meninggalkan tubuh pemuda berjubah hijau itu, tubuhnya bergetar hebat. Matanya melebar dan wajahnya berubah kesakitan. Yang ditarik keluar adalah kekuatan karma, kekuatan dao. Yang ditarik keluar adalah saripati pemuda berjubah hijau itu. Kabut itu dengan cepat berubah di tangan Wang Lin. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi es beberapa kali, mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin memegang erat-erat. Cetak karma sangat kejam. Esensi juga merupakan bagian dari karma. Orang tersebut adalah penyebab karma, pengembangannya adalah takdir karma, dan membentuk esensinya serta mencapai langkah ketiga adalah akibat karma. Saat ini, rambut putih Wang Lin berkibar dan dia tenang. Dia tampak seperti yang dilakukan penguasa di masa lalu. Menyerang dengan Grand Dao. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.